Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Kali ini kita ketemu lagi untuk membahas bahan pangan hayati yang ada pada daerah estuari dan mangrove. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah bahan pangan hayati yang merupakan mata kuliah wajib ya untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga ya, dan kita hanya mencoba memfokuskan pembahasan kita untuk mengeksplorasi informasi yang berkaitan dengan semua bahan pangan hayati yang bersumber dari mangrove dan estuari. Ya, pada dasarnya kedua daerah ini mirip ya, dan ada spesifikasi keunikan tersendiri yang kemudian kita bisa melihat itu menjadi satu sumber bahan pangan hayati yang khas pada daerah-daerah tropis ataupun pada daerah-daerah subtropis. Kita mulai ya. Daerah estuari itu biasanya ada pada muara sungai atau pada daerah-daerah pertemuan antara percampuran air laut dan air tawar. Biasanya daerah muara itu punya badan air yang biasanya tertutup dan umumnya terdapat dua percampuran seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kalau ada air laut dan ada air tawar, kemudian ada bercampur dalam pada satu daerah dan salinitinya agak rendah, itu yang disebut dengan daerah estuari. Biasanya kalau pada daerah tropis itu kebanyakan kita dapatkan daerah estuari itu di muara sungai, dan pada daerah-daerah teluk misalnya, di situ juga tumbuh mangrove biasanya. Atau misalnya pada daerah-daerah subtropis kita dapat daerah inlet yang daerah-daerah pinggir pantai tepi yang kemudian banyak vegetasi salt marsh misalnya, atau misalnya pada daerah-daerah gulf yang kemudian tergenang oleh air. Dan biasanya memang kalau kita lihat dalam gambar ini ya, ada sumber air tawar yang menuju ke laut, dan di sana juga ada air laut yang kemudian ada satu daerah percampuran. Biasanya daerah-daerah ini juga dianggap sebagai daerah-daerah yang kaya akan bahan-bahan organik yang kemudian itu bisa menjadi bahan support untuk kehidupan ya. Eee, Bahan yang ada misalnya kalau kita lihat berdasarkan zona ya, zona yang atas itu adalah zona freshwater biasanya pada daerah-daerah sungai ya, hilir misalnya, kemudian turun ke bawah kita dapatkan daerah-daerah estuari dan masuk ke daerah laut, itu kita dapatkan daerah neritik atau zona neritik. Nah, pertemuan atau pernyatuan antara zona freshwater ini atau daerah air tawar dan kemudian air laut, neritik atau daerah pantai ya, nah itu adalah daerah estuari. Ya, daerah estuari yang genangan ini itu seperti yang saya bilang tadi, itu banyak menyimpan bahan-bahan organik yang kemudian itu menjadi supporting bagi organisme-organisme yang ada di sekitarnya. Kita lanjut bahwa beberapa daerah estuari itu terbentuk, misalnya ya, misalnya daerah muara, itu air tawar seperti yang saya jelaskan tadi, ada genangan-genangan, air tawar itu kemudian bercampur dengan air laut. Ya, atau misalnya pada daerah muara kita tidak dapatkan air muara sungai misalnya, tetapi di sana ada sumber-sumber air tawar yang berasal dari dalam tanah di batu-batuan misalnya. Ya, itu. Nah, yang kedua misalnya estuari itu di mana daerah atau daerah muara itu disebut dengan daerah sungai yang bertemu dengan lautan ya. Dan pertemuan itu mempunyai memacu kondisi-kondisi fisik yang berbeda, fisik kimia yang berbeda ya. Kita akan bisa dapatkan bahwa kondisi fisik kimia inilah yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah estuari atau daerah muara atau daerah pertemuan antara laut dan darat yang ada biasanya ya. Jadi kalau Anda datang pada satu daerah pantai dan Anda lihat bahwa di sana ada sumber air tawar dan kemudian di situ ada lautan, maka pertemuan itulah sebenarnya yang secara teoritis disebut sebagai daerah estuari. Anda akan bisa melihat ya, misalnya ada muara-muara sungai seperti pada gambar ini ya. Nah, itu muara sungai itulah sebenarnya yang kalau Anda lihat ada genangan-genangan yang di situ kekhasan dari topografi ini, kekhasan dari lingkungan ini, kekhasan dari
kondisi ini itu memberikan gambaran yang cukup berbeda dibandingkan dengan kondisi laut atau kondisi air tawar itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan daerah muara atau daerah estuari biasanya orang mengatakan itu ya. Oke, adik-adik bahwa beberapa daerah-daerah estuari memang itu mempunyai sifat spesifik khas yang kemudian menjadi habitat bagi beberapa organisme-organisme yang khas yang bisa beradaptasi dengan kondisi di sana. Karena Anda bisa melihat bahwa dalam setiap daerah estuari itu banyak habitat-habitat yang mensupport organisme ya. Walaupun memang beberapa terbatas pada daerah-daerah rawa misalnya, atau daerah mangrove misalnya, atau daerah-daerah genangan salt marsh misalnya ya. Nah, itu. Tapi semua adalah daerah-daerah yang merupakan habitat bagi organisme-organisme yang ada di daerah pesisir pantai ya. Atau misalnya Anda lihat bahwa fiturnya pada daerah muara itu ya ada lagun yang terbentuk yang di belakang pulau yang menghalangi misalnya, dan itu merupakan sumber air tawar yang kemudian masuk dan kemudian terjadi percampuran. Pada dasarnya kalau kita bicara tentang estuari, ketika daerah itu terjadi percampuran dan salinity dari daerah itu menurun. Ya, tidak seperti salinity yang ada pada daerah lautan misalnya, atau misalnya tidak seperti salinity yang ada pada daerah freshwater atau daerah tawar. Karena percampuran antara freshwater inilah sebenarnya dengan daerah lautan sehingga daerah estuum menjadi salinity-nya sedikit lebih rendah ya. Kalau misalnya kita lihat ya salinity yang ada pada daerah-daerah estuari itu bisa berkisar 5 sampai 15 misalnya ya. Kalau misalnya di lautan kan 20-an ke atas ya. Nah, kalau misalnya di freshwater kan nggak punya salinity, dia malah kita bisa dapatkan nol. Ada beberapa yang dekat muara misalnya satu atau dua misalnya ya. Tetapi yang jelas bahwa salinity pada daerah-daerah muara biasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lautan ya. Oke, kita maju pada bagaimana sih sebetulnya tupai substrat yang ada pada daerah-daerah estuari itu sendiri yang kita jelaskan tadi bahwa dia merupakan habitat bagi berbagai macam organisme yang ada pada daerah-daerah estuari. Nah, daerah pertemuan ini atau disebut dengan daerah ini, daerah estuari ini, itu mempunyai substrat yang khas, yang spesifik ya. Substrat itu adalah tempat atau tempat hidup bagi berbagai macam organisme atau tempat di mana tumbuhan bisa tumbuh dan kemudian juga beberapa hewan bisa ada di sana. Biasanya daerah-daerah estuari itu mempunyai substrat yang lunak seperti lumpur yang lunak dan didominasi dengan kondisi ekologi di mana daerah lumpur itu merupakan daerah pasang surut. Ya, jadi kalau ada daerah pasang surut, daerah-daerah itu kemudian di sana banyak lumpur yang kemudian ada warna dan tipenya khasnya itu berbeda, itu disebut dengan daerah substrat. Ya, substrat maksud saya itu adalah substrat untuk daerah-daerah estuari. Dan sebenarnya itu mungkin saja pada daerah ini mengandung banyak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, berbagai macam unsur-unsur karena pertemuan antara air tawar dan air laut, maka sebenarnya kita bisa lihat bahwa daerah-daerah ini itu mengandung banyak unsur-unsur kimia atau unsur-unsur yang kemudian itu bisa mensupport kehidupan yang ada di sana. Ada berbagai macam ya kalau misalnya di sana mangrove, di sana salt marsh, kemudian banyak apa yang namanya bahan-bahan organik yang ada ya, serasah-serasah yang jatuh, itu kemudian didegradasi di sana dan kemudian ada terjadi proses-proses pencabikan dan kemudian penguraian dari berbagai macam bahan-bahan itu, kemudian dia akan tergenang dan di sana proses biogeokimikal terjadi dengan baik dan di sana menjadi sumber bahan organik yang ada. Dan ini memang bahan-bahan ini adalah bahan-bahan turunan, baik itu dari darat maupun dari laut. Sehingga memang ini merupakan daerah-daerah lumpur di muara sungai misalnya, dan di sana banyak bahan tersuspensi yang saya jelaskan tadi. Jadi bahan-bahan organik yang kemudian tersuspensi masuk ke dalam perairan dan mengendap ke dasar perairan, dan itu kemudian secara kimia terus terjadi, terus di-over menjadi, terus disurai oleh bakteri dan kemudian menghasilkan berbagai macam unsur-unsur nitrat, fosfat, dan lain-lainnya. Kemudian itu diekspor lagi ke daerah-daerah terdekat, pada daerah-daerah lamun misalnya, atau pada daerah mangrove.
pada daerah terumbu karang misalnya, yang jelas bahwa dia merupakan pabrik bahan organik lah kalau kita bisa katakan begitu ya. Dan biasanya memang di sana banyak terjadi endapan-endapan yang ada, termasuk misalnya buangan-buangan dari berbagai macam organisme yang ada. Tergantung misalnya bagaimana ketika arus itu ada di sana, turbulensi tidak terlalu kuat, dan kemudian itu arus menyimpan bahan itu sendiri, tidak terlalu kuat arusnya, dan kemudian dia bisa mensupport sedikit-sedikit lah apa namanya bahan-bahan itu keluar daerah itu. Dan biasanya memang dia kalau misalnya ada beberapa daerah ada kejadian-kejadian kayak banjir misalnya bermuara ke sana, kemudian dia akan membentuk semacam muara ya, dan kemudian ini akan terjadi pengendapan berbagai macam bahan-bahan organik, dan ini menjadi supporting bagi organisme ataupun menjadi supporting bagi berbagai macam tipe habitat yang ada di sekitarnya ya. Yang jelas bahwa substratnya adalah substrat yang biasanya berlumpur, warnanya agak gelap, dan kemudian dia menyimpan berbagai macam bahan organik yang kemudian itu bisa berfungsi bagi atau berfungsi mensupport berbagai macam organisme dan habitat yang ada di sekitarnya. Itu yang Anda pahami. Oke. Kemudian kita masuk. Bagaimana sebenarnya karakteristik fisik dari muara atau daerah estuari itu sendiri? Biasanya karena dia kan daerah intertidal. Nah, biasanya ini dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan percampuran. Jadi fisiknya itu memang karena daerah pasang surut, dan dia merupakan percampuran antara air tawar yang ada dari daratan dan kemudian air laut yang ada dari pinggir laut itu sendiri. Nah, dia ada kombinasi kombinasi karakteristik spesifik lah bahan-bahan organik yang ada di dalamnya, dan dia satu-satunya daerah yang mempunyai keunikan, kekhasan yang merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, banyak endapan-endapan, proses biogeokimia yang ramai terjadi, dan memang dia khas banyak bahan organik dan kemudian itu mensupport kehidupan organisme ya. Faktor-faktor inilah sebenarnya menimbulkan habitat spesifik yang ada pada daerah mangrove dan dihuni oleh berbagai macam organisme-organisme yang bisa bertahan hidup dengan kondisi salinity yang rendah, dan itu akan menjadikan kehidupan bagi organisme-organisme spesifik pada daerah muara. Oke, kita lanjut. Bagaimana sebenarnya biota yang ada di sana? Itu menggambarkan saja. Jadi kan kondisi fisik yang ada pada daerah muara, yang ada daerah estuari itu sendiri, dia kekhasannya ada ya. Nah, karena salinity-nya lebih rendah, tapi kemudian perubahan-perubahan salinity ini itu bisa memacu kondisi fisik yang terjadi perubahan yang lebar antara salinity ini tadi. Dan bukan hanya salinity, bisa saja misalnya terjadi perubahan yang drastis pada suhu misalnya. Sehingga memang pada daerah-daerah estuari di samping kekhasan dari substrat yang ada tadi, faktor fisik juga yang kemudian daerah-daerah itu menyimpan perubahan-perubahan yang cukup lebar untuk salinity ya. Kemudian organisme yang ada di sana harus mampu bertahan dengan kondisi ini. Makanya dikategorikan bahwa komposisi organisme yang ada pada daerah estuari itu biasanya euryhalin, atau dia mampu mentolerir perubahan salinity yang lebar ya, perubahan salinity yang lebar. Kita akan dapatkan sedikit organisme yang stenohalin, mentolerir sedikit perubahan salinity. Ya, ada stenohalin, ada euryhalin. Di daerah muara, kebanyakan kita dapatkan organisme yang euryhalin. Kalau daerah apa namanya daratan freshwater itu biasanya stenohalin, atau daerah-daerah yang lautan misalnya itu biasanya stenohalin. Hanya daerah muara inilah kebanyakan organismenya itu yang bersifat sebagai euryhalin. Euryhalin itu mampu mentolerir perubahan salinity yang lebar. Misalnya dari 5 ke 15 misalnya. Itu adalah perubahan-perubahannya. Dan biasanya organisme yang ada di sini itu harus mampu beradaptasi dengan kondisi perubahan ini. Ya, harus mampu beradaptasi. Kalau misalnya terjadi drop salinity yang cukup signifikan, organisme harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Karena dia pertemuan, misalnya ketika terjadi surut misalnya, dan air hujan misalnya tinggi, itu berarti debit air tawar itu jauh masuk ke dalam muara sungai, sehingga salinity jauh lebih rendah. Atau misalnya ketika panas terik, tidak ada hujan, pasang. Ketika terjadi pasang, air laut masuk ke daerah muara yang lebih dominan, sehingga salinity lebih tinggi.
Nah ini, sehingga perubahan-perubahan inilah sebenarnya yang terjadi terus-menerus setiap hari yang membuat organisme harus bisa mampu bertahan hidup dengan kondisi-kondisi perubahan salinity yang lebar. Jadi organisme yang ada pada daerah-daerah, muara atau daerah estuari atau biota yang ada pada daerah ini, itu harus mampu beradaptasi dengan kondisi salinity yang demikian. Tapi ingat banyak organisme yang mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Anda bisa melihat bahwa daerah-daerah muara itu surganya berbagai macam organisme kayak burung misalnya atau berbagai macam organisme-organisme lain karena di sini banyak bahan organik, di sini banyak sekali invertebrata yang hidup bertahan dan kemudian melangsungkan kehidupannya dan rantai makanan khas yang ada pada daerah-daerah ini terjadi dengan baik. Ya, Anda bisa melihat kita mengatakan bahwa daerah muara atau salt marsh atau daerah-daerah ini itu paradise of bird. Artinya banyak sekali kehidupan burung-burung yang hidup di sana hanya sesekali datang untuk mencari makan dan kemudian terbang lagi misalnya ya itu yang Anda bisa lihat pada daerah-daerah estuari. Ada lagi misalnya salt marsh misalnya Anda bisa melihat itu salt marsh biasanya genangan yang di sana ada semacam rumput yang kemudian hidup beradaptasi dengan kondisi genangan air tersebut dan di sini banyak menyimpan organisme habitat ikan-ikan kecil, habitat krustase kecil, habitat moluska kecil itu hidup di sana. Sehingga memang biasanya salt marsh ini kan jauh dari khatulistiwa ya. Kalau kita di daerah khatulistiwa atau daerah tropis itu biasanya daerah-daerah kita disebut dengan daerah estuari itu daerah mangrove. Tapi kalau misalnya pada daerah-daerah subtropis biasanya itu tidak ada mangrove daerah subtropis atau tidak ada mangrove pada daerah temperate yang dingin. Yang ada di sana cuma genangan yang di sampingnya itu ada semacam rumput yang mampu beradaptasi dengan kondisi genangan tersebut yang lebar dan luas itulah disebut dengan salt marsh ya salt marsh biasanya. Nah, ini adalah rawa-rawa air asin yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai ini ya. Nah, dan mereka memang biasanya pada daerah ini itu dia membantu daerah pinggir pantai agar tidak hanyut misalnya ke lautan dan kemudian ini merupakan habitat bagi berbagai macam habitat burung, ikan, satwa-satwa, krustase ya. Tapi kebanyakan memang organisme-organisme di sini itu komposisinya jauh misalnya populasinya banyak dan kemudian ya memang memanfaatkan rumput atau memanfaatkan genangan-genangan ini atau misalnya seperti padatnya misalnya rumputan-rumputan tadi untuk kemudian bisa hidup bertahan di sana. Ikan-ikan kecil, krustase, bivalvi itu banyak hidup di sana. Saya kasih contoh beberapa ikan yang hidup pada daerah estuari ya. Ada misalnya beberapa ikan kalau di kita kenal seperti ikan bandeng misalnya ya, atau misalnya ikan malut misalnya, ada tilapia. Tilapia ini kan mujair di kita ya. Atau misalnya ada yang apa ya beberapa ikan-ikan yang memang khas spesifik di sana ya, yang kemudian itu memang mampu mentolerir perubahan salinity yang rendah, ya itu. Atau misalnya ini merupakan bahan pangan hayati yang ada pada daerah-daerah pesisir, khususnya daerah muara atau daerah estuari. Dia khas. Anda bisa perhatikan bahwa ikan-ikan yang ada di sini itu merupakan ikan khas yang mampu mentolerir perubahan salinity. Ya, adakah dia hidup pada daerah-daerah lain? Iya bisa. Tapi kemudian kebanyakan dia mampu untuk hidup bertahan pada daerah-daerah muara atau pada daerah-daerah estuari dengan salinity yang saya sebutkan tadi. Atau misalnya sebenarnya Anda bisa melihat bahwa beberapa ikan-ikan yang ada pada daerah-daerah ini khas dia baik hidup permanen di sana atau sesekali datang hidup yang ada di sana ya. Karena banyak genangan-genangan kan di sana. Misalnya pada genangan-genangan itu kemudian itu menjadikan tempat organisme ini kemudian mencari makan atau bisa bersembunyi dari predator atau malah melakukan proses reproduksi di sana. Kalau Anda bisa melihat kalau di kita ya ikan-ikan kayak misalnya ikan-ikan yang milkfish misalnya, ikan bandeng misalnya, itu banyak dipelihara pada daerah muara. Makanya Anda bisa temukan banyak apa namanya tambak ya atau misalnya empang ya yang di muara yang dibatasi itu ya. Di situ banyak ikan milkfish atau yang disebut dengan ikan bandeng misalnya ya. Itu adalah organisme khas pada daerah muara. Bagaimana dengan invertebratanya? Anda bisa melihat beberapa invertebrata, krustase, kepiting misalnya, ikan-ikan juga beberapa hidup di sana, atau gastropod misalnya yang ada khas pada daerah-daerah muara ini sendiri. Dan sebenarnya ini merupakan penciri khas dari
apa ya, organisme yang memang mampu bertahan hidup dengan kondisi-kondisi perubahan salinity yang relatif lebih rendah ya. Oke, coba kita lihat kehidupan yang ada pada daerah sana, genangan kalau misalnya saya bisa sebut ya. Nah ini, kalau Anda bisa melihat bahwa kehidupan daerah estuari itu banyak tumbuhan sebenarnya ya, banyak tumbuhan pada daerah-daerah estuari yang kemudian itu merupakan tempat hidup berbagai macam organisme. Tumbuhan ini hidup pada daerah-daerah mau genangan dan dia biasanya bisa terendam seluruhnya atau terendam sebagian. Anda bisa dapatkan seagrass misalnya, orang dikategorikan seagrass atau eelgrass misalnya ya. Tanaman ini umumnya hidup pada daerah-daerah muara. Walaupun memang kebanyakan kita di daerah tropis banyak kita temukan seagrass ini pada daerah-daerah air laut misalnya. Tapi banyak juga hidup pada daerah-daerah muara. Yang paling umum sebenarnya ya itu. Anda bisa lihat beberapa tipe-tipe dari topografi yang kemudian menjadikan daerah itu adalah daerah kehidupan, tempat hidup bagi organisme. Anda bisa melihat bahwa di sana juga banyak ya organisme kayak gini ya. Nah, ini ada organisme yang kemudian makanya hati-hati pada daerah muara itu banyak buaya ya itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan buaya pada daerah muara dan buayanya diam, ya itu hati-hati karena mungkin dia baca doa sebelum makan itu. Ya itu. Oke, Anda bisa melihatlah bahwa memang spesifikasi pada daerah-daerah muara banyak menyimpan kondisi topografi yang berbeda dan kemudian ini menjadikan organisme yang khas itu bisa hidup di sana ya itu. Anda bisa melihat beberapa tipe beberapa tipe tumbuhan yang ada. Bisa kita dapatkan seagrass deh atau bisa kita dapatkan seaweed malah. Gracilaria itu hidup pada daerah-daerah muara. Atau misalnya beberapa nipa misalnya ya yang kayak daun kelapa yang muncul satu-satu. Ini adalah kelompok mangrove yang hidup pada daerah-daerah muara. Atau misalnya banyak ada rhizopora, ada apa namanya beberapa organisme-organisme lain, tumbuhan lain khas yang ada. Atau misalnya Anda bisa dapat beberapa ya gastropod dan bivalvi pada daerah ini misalnya ya Anda bisa lihat Crassosrea misalnya ya atau misalnya beberapa bivalvi yang apa namanya khas pada daerah-daerah muara misalnya ya. Nah, ini merupakan organisme yang memang hidup apa namanya berkembang dengan baik pada daerah-daerah muara sungai ya. Kebanyakan juga Anda bisa melihat itu banyak gastropod yang kemudian punya nilai ekonomi yang tinggi ya atau misalnya Crassostrea misalnya atau misalnya Pak bivalvi yang apa ya beberapa jenis-jenisnya di kita yang khas itu bisa ada hidup di sana dan biasanya memang organisme ini melekat pada beberapa daerah-daerah vegetasi yang ada di sana atau hidup di substrat kebanyakan dia infauna ya infauna. Beberapa krustase kita bisa dapatkan epifauna misalnya. Dia masuk ke dalam substrat dan kemudian menjadi hidup dengan baik di sana. Itu adalah gambaran organisme yang ada pada daerah-daerah muara khususnya pada daerah estuari ya. Oke, bagaimana dengan mangrove? Coba kita lihat lagi. Karena apa yang membedakan estuari dengan mangrove? Sebenarnya daerah mangrove adalah daerah-daerah yang juga merupakan daerah estuari. Cuman mangrove ini adalah habitat khas yang spesifik yang kemudian dia merupakan tempat hidup berbagai macam organisme yang ada di daerah-daerah muara dan di sana banyak pohon-pohon mangrove yang sejajar rapi atau yang hidup pada daerah-daerah pinggir pantai itu sendiri ya. Nah, oke kita bisa lihat mangrove itu misalnya kita bisa temukan pada daerah pesisir hampir di semua daerah tropis. Saya sudah jelaskan bahwa tidak ada mangrove pada daerah-daerah dingin ya itu. Kemudian Anda bisa lihat terutama memang mangrove ini hidup pada daerah payau. Bercampurnya air asin dan air tawar misalnya. Anda juga bisa melihat bahwa dia hampir mencakup 22 juta hektar yang ada pada daerah tropis dan subtropis. Jadi sebagian daerah yang agak panas di daerah subtropis juga ada daerah yang disebut dengan daerah mangrove ini sendiri karena memang dia pohon khas yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai. Ya, jadi kalau Anda jalan di pinggir pantai, lihat pohon-pohon yang sebagian akarnya menggenang di bawah atau hidup pada daerah-daerah lumpur, dia merupakan pohon mangrove. Ya, atau misalnya Anda bisa melihat bahwa pohon-pohon yang kemudian itu merupakan tempat hidup bagi berbagai macam organisme spesifik. Ini contoh, salah satu contoh bahwa
karena dia hidup pada daerah estuari, substratnya adalah substrat berlumpur, makanya ini saya ambil dari internet ya gambar ini, sumbernya juga banyak yang jadi tidak ada sumber, sumber pasti siapa punya gambar ini, tapi yang jelas bahwa ini saya ambil dari internet. Ini gambaran ilustrasi dari mangrove itu sendiri. Ada pohon yang kemudian ada ya di sana ya, tapi kemudian di bawahnya ada akar ya seperti rhizopora, ini model salah satunya rhizopora. Akar-akar ini itu banyak kehidupan organisme yang ada ya, ikan-ikan banyak, gastropod banyak, bivalvi banyak, krustase banyak, bahkan echinodermata juga ada di sana. Jadi ketika Anda bisa melihat ini kan pohon ini seperti pohon biasa deh, tapi akarnya itu mampu. Kenapa model akar begini yang ada pada mangrove? Karena ini merupakan adaptasi dia untuk bisa hidup pada daerah lumpur dengan kondisi yang labil. Sehingga dia harus kuat cengkeramannya. Kalau dia kuat cengkeramannya sehingga dia bisa hidup bertahan di sana. Ya, ini adalah gambaran dari kondisi-kondisi daerah mangrove itu sendiri. Pohon mangrove-nya kayak gini ini ceritanya kalau kita bisa lihat ya. Oke, kita lanjut. Ini daerah estuari yang saya bilang, daerah-daerah estuari ya, misalnya ada sungai, kemudian ada laut. Daerah inilah sebenarnya disebut dengan daerah mangrove. Daerah-daerah pinggir pantai ini, daerah muara ini, tepi ini penyebarannya banyak, merata pada daerah-daerah tropis yang ada. Dan ini adalah tempat hidup khas spesifik untuk berbagai macam tumbuhan yang disebut dengan mangrove itu sendiri. Bagaimana dia menyebar? Di mana sih ada? Kita bisa dapatkan misalnya dia ada pada daerah subtropis sebagian, daerah di atas 20 derajat, atau daerah tropis yang memang panas. Ya, itu hanya ada ditemukan pada daerah subtropis dan tropis. Ingat ya itu. Dan memang kalau kita lihat benua ya, kalau ini kan hamparan dari tropis misalnya ya, ini adalah daerah-daerah di mana mangrove itu ada. Ya, daerah mangrove itu ada. Di Indonesia karena dia daerah tropis, itu maka seluruh daerah di daerah Indonesia di pinggir-pinggir pantainya kita bisa dapatkan daerah mangrove itu sendiri ya, itu. Anda bisa melihat bahwa mangrove itu biasanya daunnya khas dia ya, daunnya khas. Biasanya di belakang daun itu banyak garam-garam yang muncul. Ini dari ekspresi dari mangrove itu sendiri karena bahan-bahan itu masuk lewat akar dan kemudian karena daun itu kan dapur dari mangrove itu sendiri yang kemudian dia mampu untuk mengeluarkan garam-garam ini dari dalam dari daunnya itu sendiri ya. Memang karena kan daun proses fotosintetik terjadi di sana, ekstraksi terjadi di sana ya. Dan proses ini salah satunya adalah membuang bahan NaCl atau bahan-bahan garam-garam yang berlebihan di tubuhnya. Ini adalah salah satu strategi fisiologi yang dikembangkan oleh mangrove untuk bisa bertahan hidup pada daerah-daerah pinggir pantai dengan salinity yang ada. Kalau kita bisa lihat formasinya deh ya, formasi depan biasanya itu banyak dihuni oleh berbagai macam seperti rhizopora. Di depan sekali misalnya seaward ya yang lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Kemudian ada Rhizona rhizopora, ada Burguera. Ini adalah kelompok jenis-jenis khas yang ada pada daerah mangrove. Semakin ke darat kita bisa dapatkan seliop misalnya, atau misalnya ya pohon-pohon yang ada di daratan. Ini yang saya sebut dengan rhizopora misalnya, atau misalnya red mangrove orang bilang, atau misalnya Avicennia, akar napas yang banyak, tonjolan-tonjolan kecilnya yang dari daerah bawah, itu black mangrove dibilang sebagai spesifik lagi jenisnya, berbeda jenisnya. Atau misalnya ada white mangrove biasanya di daerah-daerah pinggir pantai yang sesekali dapat genangan ya, atau misalnya kemudian ini merupakan batasan untuk daerah-daerah pinggir pantai yang bukan lagi daerah mangrove. Anda bisa melihat formasinya ya, mulai dari karena daerah mangrove itu juga daerah intertidal ya, daerah pasang surut ya, daerah pasang surut yang kemudian di sana ketika pasang terjadi genangan, ketika surut itu terekspos. Makanya di daerah-daerah ini formasi depannya ya yang kebanyakan misalnya ada Avicennia, ada Rhizopora, ada Seriop, ada Burguera. Itu adalah formasi-formasi umum yang ada pada daerah-daerah mangrove. Ini Anda bisa melihat bahwa akar-akar mangrove itu kemudian ya Anda bisa lihat menjadi habitat bagi organisme. Namun sebenarnya kalau kita lihat bahwa biasanya akar-akar mangrove ini mampu untuk kemudian melindungi pantai dari proses-proses abrasi.
ya itu. Oke, kita bisa lihat lagi bahwa ini adalah struktur dari perakaran mangrove yang kompleks, biasanya rhizopora. Ya, ini merupakan habitat bagi berbagai macam organisme. Kalau kita lihat dari daratan gini deh ya, tapi kalau kita lihat di bawah laut kayak gini modelnya. Ya, ada rhizopora yang kemudian itu memang dihuni oleh berbagai macam organisme-organisme khas spesifik yang ada. Atau misalnya Anda bisa melihat ini ya ketika pasang ya di akar-akarnya ini banyak sekali organisme ikan-ikan kecil ya yang hidup di sini. Dan memang ikan-ikan kecil ini memang banyak mendapatkan makanan pada daerah-daerah mangrove, karena pada daerah-daerah mangrove itu banyak terjadi atau banyak organisme-organisme kecil seperti krustase yang menjadi makanan bagi ikan-ikan kecil misalnya. Dan bukan hanya itu, epifit juga banyak melekat pada akar-akar mangrove yang punya sumber makanan juga dia. Ya, dan itu memang kekhasan dari daerah estuari yang kemudian dia itu merupakan daerah dengan salah satu daerah dengan tingkat produktivitas yang tinggi karena bahan-bahan organik itu banyak kita dapatkan di sana, ya, bahan organik banyak kita dapatkan di sana dan memang itu merupakan endapan-endapan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh organisme untuk hidup dengan baik di sana, ya. Oke, kita lanjut. Ini tapi ingat bahwa daerah mangrove itu bukan hanya daerah-daerah lumpur. Ada beberapa kasus bahwa mangrove itu justru hidup pada batuan. Ini kasuistik saja. Ada beberapa daerah-daerah mangrove yang kemudian pinggir pantainya itu bukan daerah lumpur, tapi dia daerah batuan, ya, itu daerah batuan. Oke, Anda bisa lihat bahwa di akar mangrove, ya, akar mangrove itu sebenarnya banyak organisme deh. Banyak organisme yang melekat, baik organisme yang menetap hidup di sana atau sesekali datang di sana, sehingga ikan-ikan akan banyak hidup di sana. Kalau ikan-ikan hidup di sana dengan baik, makanya kita bisa dapatkan bahwa banyak organisme-organisme yang kemudian merupakan ciri khas hidup pada daerah-daerah mangrove dan genangan-genangan mangrove, dan memang dia mendapatkan supporting dari mangrove itu sendiri. Anda bisa melihat rantai makanan spesifik yang ada. Misalnya, ya ada burung di sana yang memakan banyak bivalvi atau misalnya gastropod. Gastropod ini juga misalnya memakan berbagai macam detritus. Detritus juga dimakan oleh berbagai macam krustase. Tapi kemudian krustase ada yang dimakan oleh ikan. Ada juga detritus yang dimakan oleh annelid atau cacing-cacing. Di sini ada ikan-ikan kecil yang memakan atau yang dimakan oleh krustase atau kepiting. Kepiting juga bisa makan ikan-ikan kecil misalnya. Dan kemudian di sana juga banyak ada beberapa seagrass misalnya. Ini adalah kelompok spesifik dari rantai makanan yang ada pada daerah-daerah mangrove. Contoh lain lagi tentang rantai makanan Anda bisa melihat, karena di akar mangrove itu banyak sekali ikan-ikan. Karena di sana itu banyak, juga ternyata di sana itu banyak endapan-endapan bahan organik, organisme-organisme kecil itu banyak hidup di sana. Organisme ini kan memakan organisme yang lain yang lebih kecil, kayak krustase misalnya. Karena misalnya pada daerah-daerah estuari juga bisa digunakan sebagai daerah nursery ground atau malah seperti reproduction ground atau daerah-daerah reproduksi. Kalau misalnya dia gunakan daerah reproduksi, maka organisme-organisme ini ketika berkembang menjadi individu baru yang ukurannya masih kecil, itu pasti akan disasar oleh berbagai macam organisme yang lebih besar. Ya, ini adalah gambaran food web yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai yang khususnya pada daerah-daerah mangrove. Anda bisa melihat beberapa daerah-daerah mangrove itu kemudian banyak mangrove yang kemudian melakukan proses bagaimana sih reproduksi dari mangrove itu sendiri. Ini sebagai gambaran saja deh ya. Walaupun memang yang Anda harus pahami adalah organisme lain, hewan yang hidup pada daerah mangrove. Tapi sebagai informasi saja bahwa Anda bisa melihat bahwa reproduksi mangrove itu Anda lihat deh batu buah-buah mangrove yang panjang-panjang itu adalah buah mangrove kemudian jatuh ya misalnya pada daerah-daerah pinggir pantai misalnya dan akan muncul sebagai individu-individu baru. Anda bisa lihat ini ya, mangrove yang misalnya ada pada daerah-daerah pinggir pantai ya, buah-buahnya ini kemudian jatuh ya, menancap pada pinggir pantai dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Ya, individu baru. Karena memang bunga dari mangrove yang panjang ini, tapi ini khusus untuk rhizopora. Avicennia lain lagi, Bruguera lain lagi.
ya, atau misalnya nipa lain lagi. Tapi yang jelas bahwa prosesnya sama sebenarnya. Proses dari tumbuhan itu bagaimana melakukan proses reproduksi sama. Ini sebagai informasi saja bahwa salah satu proses reproduksi yang dilembangkan oleh beberapa mangrove itu sangat khas dan spesifik. Dan itu ada pada daerah-daerah karena bagaimana kalau misalnya agar mangrove yang kayak Rhizopora misalnya, itu celah-celahnya sebenarnya di samping menopang kehidupan dia, juga mensupport ketika misalnya ada batang apa namanya buah yang baru jatuh supaya tidak hanyut itu diperangkap oleh daun-daun akar-akar dari mangrove ini kemudian dia berkembang menjadi mangrove yang baru ya itu. Anda bisa melihat bahwa salah satu fungsi ekologi dari daerah mangrove adalah dia sebagai tempat feeding ground atau tempat mencari makan di sana. Atau misalnya spawning ground, ya daerah untuk melakukan proses-proses reproduksi di sana. Atau misalnya disebut sebagai daerah spawning ground atau daerah nursery ground misalnya, daerah pembesaran. Karena memang dia merupakan transisi deh ya, sehingga memang banyak organisme yang khas hidup menetap di sana atau sesekali datang di sana sehingga itu merupakan tempat-tempat supporting bagi organisme. Salah satu yang khas sebenarnya kayak gini, banyak organisme yang hidup pada daerah lautan, tapi kemudian sesekali masuk kepada muara untuk kemudian melakukan proses reproduksi. Atau misalnya beberapa udang-udang hidup pada daerah-daerah asin, tapi kemudian ketika terjadi reproduksi yang kecil-kecil itu masuk pada daerah muara. Sehingga Anda bisa melihat bahwa organisme-organisme udang itu kayak brown shrimp misalnya itu hidup pada daerah-daerah muara yang kemudian menjadi tempat habitat dia di sana. Ya, Anda bisa lihat lagi. Peran ekologinya seperti tambahan informasi lagi bagi Anda bahwa sebenarnya mangrove itu mempunyai banyak sekali peran. Yang pertama dia menstabilkan sedimen. Ya, kenapa dia bisa stabilkan sedimen? Ya akarnya itu salah satu yang proses untuk menstabilkan sedimen. Kemudian dia merupakan akumulasi dari bahan-bahan detritus yang ada, bahan-bahan asing lainnya. Kemudian dia habitat dari berbagai macam epifit misalnya, ya. Atau misalnya dia merupakan ya, pembesaran bagi ikan-ikan kecil invertebrata misalnya. Tempat berenang atau bertenggernya banyak burung misalnya, atau peran terbatas dari berbagai macam sumber makanan yang lama. Kita bisa mendapatkan sumber makanan dari daerah mangrove. Dia merupakan kontribusi utama bagi rantai makanan yang ada pada daerah detrital atau daerah-daerah substrat yang ada. Dan yang paling penting adalah dia melindungi garis pantai dari pola erosi yang ada pada daerah-daerah tropis misalnya. Ya, itu adalah fungsi ekologi. Anda bisa camkan bahwa betul-betul daerah mangrove itu merupakan daerah dengan fungsi yang sangat-sangat besar. Ya, itu.